Halo, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Ya, semoga kabar kamu selalu sehat ya nak, dan tetap dijaga kesehatan dan pola makannya. Nah, hari ini kita masih di tema 7, subtema 1, bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang fabel, ciri-ciri fabel, lalu peristiwa penting yang ada pada fabel. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang unsur-unsur intrinsiknya, lalu tentang isi fabel. Nah, perhatikan ya, unsur intrinsik fabel. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik, nak? Iya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Nah, bagian-bagian unsur intrinsik adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Siapa-siapa aja itu nak? Misalnya kambing, gajah, atau masih banyak kan? Lalu yang kedua, sifat setiap tokoh. Apakah dia sombong, baik hati, serakah. Lalu yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan 4, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel. Apakah nasihatnya itu yang baik atau yang jahat. Nah, setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Ya kan? Lalu selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Ya, setelah kamu baca lalu kamu tahu isi fabel itu. Nah, ini perhatikan isi fabel. Fabel, ingat ya, fabel itu merupakan cerita fiksi atau hayal, berhayalan ya kan? Namun, fabel berbeda juga dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah di sini hewan. Nah, oleh karena itu, fabel juga disebut sebagai dongeng hewan. Nah, pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Ya, bukan hanya asal cerita tetapi ada informasinya kan? Nah, setelah isinya lalu kamu menemukan isi fabel. Seperti apa menemukan isi fabel, nak? Nah, untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel atau peristiwa yang terjadi. Tokoh-tokohnya siapa aja yang ada dalam cerita itu. Tentu harus kita baca sampai selesai kan? Nah, oleh karena itu perhatikan dan harus kita lakukan hal berikut. Pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Lalu, ingat ya nama-nama tokoh ya. 3, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Siapa yang serakah, siapa yang baik hati, gitu ya. Yang keempat, perhatikan juga peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh di dalam cerita fabel. Dan yang terakhir, tuliskanlah peristiwa tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Ya kan? Kamu ceritakanlah peristiwa apa saja yang sudah kamu baca dalam fabel tersebut. Ya kan? Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Miss. Salam sehat dari Miss dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati.